Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, nama saya Cahaya Kasih dan teman saya Dwi Handini. Judul makalah kami yaitu bentuk lahan asal fluvial. Pengertian bentuk lahan asal fluvial. Bentuk lahan asal fluvial adalah semua proses yang terjadi di alam, baik fisika maupun kimia, yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk bumi yang disebabkan oleh aksi air permukaan, baik yang merupakan air yang mengalir secara terpadu ataupun air yang tidak terkontaminasi. Sejarah hidup sungai. Sejarah hidup sungai terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Sungai Muda. Sungai Muda ini terjal, gradiennya besar, dan berarus sangat cepat. Yang kedua, Sungai Dewasa. Sungai Dewasa ini gradiennya berkurang sehingga kecepatannya berkurang. Yang ketiga, Sungai Tua. Sungai Tua ini di bantarannya yang lebar, sungai biasanya mengembangkan pola berkelok, Boulakes, alur teranyam. Klarifikasi lembah sungai. Klarifikasi lembah sungai terbagi menjadi 4. Yang pertama, klarifikasi lembah sungai berdasarkan atas genetik atau asal mula pembentukan. Yang kedua, klarifikasi lembah sungai berdasarkan atas bentuk lembah. Yang ketiga, klarifikasi lembah sungai berdasarkan atas struktur pengontrolan. Yang keempat, klarifikasi lembah sungai berdasarkan atas sifat aliran. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari penjelasan klarifikasi lembah sungai ini. Yang pertama, klarifikasi lembah sungai berdasarkan atas genetik atau asal mula pembentukannya. Nah, klarifikasi ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, sungai konsekuen. Sungai yang berkembang dengan mengalir searah lereng topografi aslinya. Yang kedua, sungai subsekuen. Sungai yang berkembang dengan mengalir di sepanjang satu garis atau zona yang resisten. Yang ketiga, sungai konsekuen. Sungai yang berlawanan dan dengan arah pemiringan di batuan. Yang keempat, sungai resekuen. Sungai yang alirannya searah dengan sungai konsekuen tetapi terbentuknya kemudian setelah pengangkatan. Yang kelima, sungai insekuen yang arah alirannya tidak teratur. Yang keenam, sungai superposet yang terbentuk di atas permukaan bidang struktur. Yang ketujuh, sungai antesiden. Sungai yang lebih dahulu ada dibandingkan dengan keberadaan sungai batuan. Klarifikasi lembah sungai berdasarkan atas bentuk lembah. Nah, klarifikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, dendritik. Pola pengaliran bentuk seperti pohon. Yang kedua, radial. Pola pengaliran yang mempunyai pola pemusatan atau menyebar dengan satu titik pusat. Yang ketiga, rektanguler. Pola pengaliran anak-anak sungai yang membentuk sudut tegak lurus dengan sungai utamanya. Yang keempat, trelis. Bentuk seperti daun dengan anak-anak sungai yang sejajar. Klarifikasi lembah sungai berdasarkan atas pengontrolan. Klarifikasi ini hanya memiliki satu bagian, yaitu sungai antesiden adalah sungai yang tetap mempertahankan arah alirannya walaupun ada struktur geologi yang menyimpang. Nah, yang terakhir, klarifikasi lembah sungai berdasarkan atas sifat aliran. Klarifikasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sungai permanen. Sungai permanen ini mengalirkan air sepanjang tahun. Yang kedua, sungai musiman. Nah, sungai musiman ini tergantung pada musim. Misalnya musim hujan atau musim kemarau. Yang ketiga, sungai tidak permanen. Sungai ini adalah sungai yang berfungsi untuk
terjadinya hujan. Baiklah, itu tadi makalah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwi Handini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Handini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Cahya. D. 3 aktivitas sungai. Yang pertama yaitu erosi. Erosi adalah lepasnya material dasar dari tebing sungai. Yang kedua yaitu transportasi. Transportasi adalah terangkutnya material hasil erosi dengan cara terbawa dalam lautan, melompat, menggelinding. Yang ketiga yaitu deposisi. Proses sedimentasi yang terjadi ketika sungai tidak mampu lagi mengangkut material yang dibawanya. Apabila tenaga angkut semakin berkurang, maka material yang berukuran kasar akan diindahkan terlebih dahulu, baru kemudian diindahkan material yang lebih halus. Yang E. Karakteristik bentuk lahan asal fluvial. Yang pertama yaitu kipas aluvial. Kipas aluvial adalah endapan berbentuk kipas pada lembah pegunungan atau mulut jeram. Yang kedua yaitu crevasse splash, yaitu celah yang terisi endapan pada lengkungan luar alur sungai. Yang ketiga, tanggul alam, yaitu akumulasi sedimen berupa tanggul memanjang yang membatasi alur sungai. Yang keempat, point bar, yaitu endapan pada lengkungan dalam sungai yang mengalami proses meandering. Yang kelima, dataran banjir, yaitu endapan di kanan kiri sungai yang secara periodik digenangi oleh banjir. Yang keenam, cekungan fluvial. Cekungan fluvial adalah cekungan di belakang tanggul sungai dengan evaluasi sangat rendah. Yang ketujuh, teras aluvial, yaitu teras di tepi sungai yang dibatasi oleh dinding curam di suatu sisi dan lereng landai di sisi lain. Yang kedelapan yaitu delta, endapan di muara sungai. Yang kesembilan, sungai mati, yaitu dasar sungai yang sudah tidak aktif lagi karena sudah ditinggalkan alur sungai. Yang kesepuluh, oxbow lake, yaitu danau tapal kuda yang terjadi karena pemotongan aliran pada sungai meander. Yang F yaitu bentuk lahan bentukan asal fluvial. Yang pertama yaitu dataran aluvial. Dataran aluvial adalah dataran yang terbentuk akibat proses geomorfologi yang lebih didominasi oleh tenaga eksogen, antara lain seperti iklim, cuaca, curah hujan, angin, jenis batuan, topografi, suhu, yang semuanya akan mempercepat proses pelapukan dan erosi. Yang kedua yaitu dataran banjir. Dataran banjir berupa dataran yang luas yang berada pada kiri kanan sungai yang terbentuk oleh sedimen akibat limpasan banjir sungai tersebut. Yang berikutnya yaitu tanggul alam sungai. Tanggul alam yang terbentuk akibat banjir sungai di wilayah dataran rendah yang berperan menahan air hasil limpasan banjir sehingga terbentuk genangan yang dapat kembali lagi ke sungai. Yang berikutnya yaitu rawa belakang. Rawa belakang adalah bagian dari dataran banjir di mana simpanan tanah liat menetap setelah banjir. Yang berikutnya kipas aluvial. Bila suatu sungai dengan muatan sedimen yang besar mengalir dari bukit atau pegunungan dan masuk ke dataran rendah, maka akan terjadi perubahan gradien kecepatan yang drastis sehingga terjadi pengendapan material yang cepat yang dikenal sebagai kipas aluvial. Yang berikutnya yaitu teras sungai. Teras sungai dapat dimanfaatkan untuk mengetahui proses yang telah terjadi di masa lalu. Yang selanjutnya yaitu gosong sungai. Karakteristiknya itu seperti terbentuk pada tubuh bagian hilir, bagian hulu gosong tumpul dan bagian hilir menyudut. Yang berikutnya yaitu sungai teranyang. Terbentuk pada bagian hilir yang memiliki slop hampir datar, alurnya luas dan dangkal. Yang berikutnya sungai meander.
Bentukan pada dataran banjir sungai yang terbentuk kelokan karena penipisan tebing sungai. Daerah alirannya disebut dengan meander belt. Yang berikutnya yaitu delta dan macamnya. Delta adalah bentang alam hasil sedimentasi sungai pada bagian hilir setelah masuk pada daerah base level. Pada saat aliran mendekati muara seperti danau atau laut, maka kecepatan alirannya menjadi lambat. Akibatnya terjadi pengendapan sedimen oleh air sungai. Pasir akan diendapkan sedangkan tanah liat dan lumpur akan tetap terangkut oleh aliran air. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.